Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Igustin Ngurah Mahendrayana, jabatan saat ini di Engineering Pemeliharaan Gardu Induk dan JIS. Unit kerja dari PT PLN, Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat, Kantor Induk. Kompetensi yang diambil adalah Laksana Madya Pemeliharaan Gardu Induk level 2. Terima kasih. Sebelum melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, harus dipersiapkan beberapa dokumen pemeliharaan. Yang pertama adalah dokumen Job Safety Analysis, di mana dokumen ini adalah bagaimana menilai potensi bahaya dari pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan, kemudian beserta pemeriksaan terhadap kelengkapan alat pelindung dirinya. Kemudian yang kedua adalah persiapan terhadap dokumen prosedur pelaksanaan pekerjaan instalasi gardu induk. Kemudian dokumen berikutnya adalah instruksi kerja. Jadi instruksi kerja ini dipersiapkan untuk pekerjaan pemeliharaan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Hasil pemeliharaan dicatat di dalam form lembar hasil pemeliharaan yang nantinya setelah diisi berdasarkan hasil pengujian disetujui oleh manajer WLTG. Dokumen pemeliharaan yang dipersiapkan dalam kegiatan pemeliharaan kali ini yaitu surat perintah tugas. Yaitu dokumen ini berisi tentang daftar nama pegawai yang akan melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang disetujui oleh pemberi tugas, dalam hal ini adalah manajer WLTG.
kegiatan pemeliharaan kali ini yang akan dilaksanakan adalah pengujian isolasi pada transformer. Peralatan kerja yang akan digunakan pada hari ini yaitu menggunakan Vantes, di mana Vantes ini dilengkapi beberapa alat uji. Untuk pengujian isolasi yang akan dilaksanakan adalah pengujian tangan delta basing, yaitu dengan menggunakan alat uji merek Megger tipe Delta 4000. Alat uji yang kita gunakan. Ini adalah suplai tegangan yang alat uji dari Delta 4000. Kemudian alat uji ini terhubung dengan software analisernya. Saya ambil. Ya, ini adalah analiser yang terhubung dengan alat uji Delta 4000, di mana hasil pengujian dapat ditampilkan pada layar komputer. Ini adalah peralatan untuk pengujian tangan delta. Ini adalah untuk menginjak tegangan posisi apinya. Kemudian ini adalah untuk mengukur pengukurannya, yaitu di center tap basing. Pemeliharaan berikutnya yang akan dilaksanakan adalah pemeliharaan peralatan gardu induk. Dalam hal ini yaitu peralatan PMT, pemutus atau circuit breaker. Yaitu pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian operasi PMT dan pengukuran tahanan kontak. Peralatan yang digunakan yaitu ini, bisa kita lihat adalah pengukuran untuk tahanan kontak menggunakan Vanguard instrumen auto ohm 200. Sedangkan untuk pengukuran breaker analyzer yaitu waktu operasi PMT digunakan juga Vanguard dengan tipe CT 3500. Alat pelindung diri yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan kali ini yaitu meliputi helm safety, kemudian wear pack, kemudian sepatu safety dan sarung tangan. Karena pekerjaan dalam ketinggian menggunakan alat pelindung diri tambahan yaitu body harness. Sebelum melaksanakan pekerjaan pemeliharaan hari ini, kita akan melakukan analisis terhadap risiko bahaya, yaitu menyusun job safety analysis, di mana dalam pekerjaan ini akan diidentifikasi potensi bahaya yang mungkin timbul dari pekerjaan pemeliharaan ini bersama dengan tim K3 dari unit setempat. Kita akan misi CSA karena ini pengujian pada trafo mobil, mungkin ada potensi nanti terjatuh atau terbentur. Kita akan mendata potensi-potensi bahaya pada trafo mobil. Potensi bahayanya lantai licin, debu, kemudian bahaya cedera, kemudian benturan benda, serta alat pelindung diri untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau terjatuh. Kita harus memakai helm keselamatan dari tugas, sudah memakai helm keselamatan, kemudian sepatu sudah, sarung tangan juga sudah, serta masker. Jadi kita sudah mendata semuanya. Mudah-mudahan pekerjaan hari ini berjalan dengan lancar, aman. Pagi kita hari ini akan melakukan pengujian pemeliharaan baik trafo mobil di Gandul. Sebelum memulai pemeliharaan hari ini, kita lakukan jeda dulu. Silakan dari Bima Hendra untuk memimpin jeda. Siap. Semangat pagi. Pagi. KNN Berharap Anda terbaik. Safety. Oke, terima kasih.
sebelum kita melakukan pengujian, kita lakukan briefing dulu. Hari ini kita akan melakukan beberapa pengujian di trafo mobil. Yang pertama yaitu melakukan pengujian tangan delta bising, kemudian pengujian relay mekanik, kemudian pengujian keserempakan dan tahanan kontak pada PMT. Yang keempat, pengujian relay diferensial. Sebelum kita memulai pekerjaan hari ini, untuk lancar pekerjaan dan keselamatan, kita awali dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. DJBB, yes! Untuk membatasi area pekerjaan pemeliharaan, kita lakukan dengan pemasangan safety line di sekitar area. Berikutnya adalah pemasangan grounding objek yang akan diuji. Pemasangan grounding objek yang akan diuji. Berikutnya, setelah melakukan grounding objek, kita akan melakukan grounding pada peralatan uji, yaitu di vantage ini. Dah, ya sudah aja pilihan. Oke. Untuk memastikan objek yang diuji aman dari tegangan sisa, dilakukan grounding pada peralatan uji. Pastikan sudah terhubung pada sistem grounding. Kemudian kita lakukan grounding pada basin. Pada peralatan vantage ini dilengkapi dengan peralatan safety interlock untuk memastikan keamanan peralatan. Pastikan lampu hijau sudah menyala. Berikutnya adalah pengujian PMT. Dalam hal ini akan dilakukan pengujian tahanan kontak dan waktu operasi PMT. PMT yang kita uji adalah PMT jenis GCB SF6 untuk rating tegangan 170. Yang kita uji adalah tahanan kontak pada fase R. Jadi nanti ini dihubungkan kepada salah satu basing, kemudian sisi satunya akan dihubungkan pada basing yang satunya. Langkah berikutnya adalah lakukan koneksi pada sisi yang akan diukur. Pastikan sudah terpasang dengan baik. Adalah koneksi pada satu sisi berikutnya untuk pengujian tahanan kontak pada fase yang sama. Pastikan terpasang dengan baik. Baik, setelah koneksi terhubung dengan baik, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengujian. Itu kita on-kan pada peralatan alat uji sehingga muncul peralatan yang akan diuji. Kemudian kita langsung melakukan setup test. Nah, kemudian yang perlu dipastikan adalah pertama adalah waktu dan besarnya arus yang akan diinjek. Nah, ini kita akan menginjek dengan arus 100 ampere. Kemudian waktu kita set di 5 second. Kemudian kita lakukan start pengujian. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini adalah
breaker analyzer, di mana kita juga melakukan koneksi pengujian pada fase R saat ini, fase S, mohon maaf. Kemudian di satu sisi di groundkan, dan sisi yang berlawanan akan kita ground. Setelah koneksi pada busing, kita lanjutnya pada koneksi pada tripping coil. Kita pastikan titik koneksi sudah tepat. Kemudian kita pastikan juga posisi yang breaker yang kita akan uji, di mana kedua ujung. Di sini adalah kita injek, di sini yang kita netralkan. Posisi DS pada posisi open. Baik, setelah semua terkoneksi dengan baik, kita lanjutkan dengan proses pengujian dengan alat uji CT3500. Oke, pertama kita setup dulu data breaker yang kita uji. Kemudian kita masukkan deskripsinya, tanggal pengujian dan seterusnya. Setelah itu dilengkapi, kemudian kita lakukan proses pengujian. Nah, pastikan karena ini kita melakukan pengujian open dulu, pastikan posisi breaker adalah sudah close. Jadi kita untuk pengujian open yang pertama, kemudian kita lakukan start. Oke. Pengujian berikutnya adalah setelah posisi tadi open, kita bisa langsung posisi pengujian close. Waktu closingnya kita start, kemudian kita lihat hasilnya. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan analisa breaker karena tadi sudah posisi close, jadi kita bisa melakukan open close. Nah, itu kita bisa set di nomor 3. Kita tinggal start. Untuk melihat hasil pengujian, kita bisa lakukan print. Ya, inilah hasil pengujian. Pengujian berikutnya adalah pengujian proteksi internal transformer. Pada pengujian kali ini kita akan melakukan pengujian pada relay buckle. Di sini kita bisa lihat ini adalah relay buckle-nya, di mana pada trafo ini sudah dilengkapi dengan pressure button untuk melakukan proses uji fungsi dari relay buckle ini. Uji yang pertama adalah kita lakukan dengan fungsi alarm relay buckle dengan cara menekan setengah. Kita coba tekan setengah. Gimana masuk tak? Masuk. Oke, lanjut trip ya. Oke, pengujian berikutnya adalah fungsi trip dari buckle, yaitu dengan menekan full dari tombol ini. Kita tekan 1, 2, 3. Oke, gimana? Oke, sip. Oke. Ya, itulah fungsi pengujian ini, bisa dinyatakan bahwa relay buckle, fungsi alarm dan trip berfungsi normal. Adalah pengujian southern pressure pada OLTC. Pengujian southern pressure tidak ada fungsi alarm, dia langsung fungsi trip. Untuk tes fungsinya, di sini telah tersedia fasilitas untuk fungsi. Masuk tas, siap? Kita tes fungsinya. 1, 2, 3. Gimana, Musta? Oke, sip. Oke. Sip, kita reset dulu. Kita reset. Yuk. Udah. Udah. Oke. Oke. Sudah. Di terminal sudah terkonek, berarti fungsi sudah normal. Oke. Peralatan gardu induk yang akan dilakukan pengujian pada hari ini adalah trafo mobile, di mana trafo ini memiliki spesifikasi di mana mereknya adalah CG Power dengan kapasitas 30 MVA, rasio tegangan 150/20. Inilah peralatan yang akan kita uji hari ini. Sebelum melakukan pengujian tangan data busing, kita melakukan pembukaan tab busing. Kemudian proses berikutnya adalah
pemasangan injek tegangan pada sisi busing konduktor. Pastikan terpasang dengan baik. Kemudian dilakukan proses pemasangan untuk pengukuran di tapping busing. Pastikan terpasang dengan baik. Setelah di objek dilakukan koneksi sisi HP, di alat ukur kita akan melakukan koneksi juga. Ini untuk injek tegangannya, dan ini adalah untuk pengukuran yang akan dilakukan. Pastikan seluruh peralatan sudah terhubung sesuai dengan manual booknya, dan kita bisa lihat semua aman. Dan pen test ini dilengkapi dengan sensor yang memastikan bahwa pintu sudah tertutup dengan baik. Setelah peralatan objek uji terhubung dengan sesuai manual, kita pastikan lagi dulu di IK-nya. Ini adalah IK pengujian untuk tangan delta. Nah, kita lihat semua koneksi sudah oke. Kita sudah oke. Sekarang kita pastikan peralatan uji sudah tidak ada alarm di sini. Jadi alat uji HP sudah siap. Tangan delta. Kemudian kita melanjutkan ke softwarenya. Kita klik di sini. Kemudian ini adalah untuk pengujian tangan delta menggunakan delta 4000. Kita lihat sensor di sana. Oke. Kemudian kita klik softwarenya. Setelah alat aplikasi ready, kita masukkan data-data spesifikasi alat yang diukur dari trafo, kemudian manufaktur, data-data spesifikasi lainnya kita lengkapi. Kemudian kita lakukan proses startup pengujian. Nah, kita bisa lihat, kita klik startup, dan sini tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul hasil dari pengujian tangan delta yang sudah dikoreksi pada suhu 20 derajat. Setelah melakukan hasil pengujian, hasil yang kita dapatkan dari hasil alat uji kita masukkan pada lembar hasil pemeliharaan trafo. Tadi diuji adalah pada fase R, kemudian dengan hasil tangan delta setelah dikoreksi 20 derajat menjadi 0,4. Jika dibandingkan referensi adalah hasil yang lain. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengujian proteksi, yaitu individual relay diferensial. Adapun peralatan yang digunakan pada pengujian relay diferensial secara individu, yaitu yang pertama adalah relaynya sendiri. Kita akan menggunakan relay Alstom tipe Micom. Kemudian untuk supply dari relay ini menggunakan DC power supply. Nah, ini kita konekkan. Jangan lupa pastikan ground sudah terhubung sebelum proses pengujian ini. Demikian juga kita menggunakan peralatan uji injeksi arus, yaitu Omicron CMC 356. Di sini kita pastikan peralatan ini sudah terhubung di mana sebagai injek arus ke relay. Kemudian feedback dari relay juga masuk ke dalam alat ini sebagai binary atau analog input dari alat uji. Nah, alat uji ini juga terhubung dengan software, yaitu karena di sini menggunakan Omicron, software juga menggunakan Omicron. Baik, kita langsung kepada proses pengujian. Pengujian yang akan dilaksanakan yaitu ada dua, pengujian pick up dari relay diferensial dan pengujian slope. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kita set pengujian pick up-nya adalah di 0,3 ampere. Nah, kemudian kita bisa injek di sini tegangannya, arusnya dari 0,1 sampai dengan settingnya di 0,3. Nah, setelah kita injek di sini, kita lihat feedback atau respon dari relay. Relay akan merespon jika di luar dari setting atau di bawah setting, maka dia tidak akan memberikan feedback ke binary.
Nah, kemudian kita set di sini, kita langsung set di 300 mA. Kemudian kita start. Nah, kita lihat di sini relaynya sudah bekerja. Jadi pick up sudah sesuai setting. Untuk pengujian berikutnya kita lanjutkan dengan pengujian slope. Nah, pengujian slope adalah slope-nya sudah di set seperti ini untuk relay ini. Jadi kita akan memastikan apakah relay ini bekerja sesuai dengan settingnya. Pertama kita misalkan set di sini adalah di slope yang ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini ketika kita start, kita lihat bagaimanakah respon relaynya. Nah, relay tidak merespon, artinya dia tidak memberikan respon trip di area ini. Kemudian kita coba di area yang trip. Kita tambahkan tes. Di sini kita bisa lihat berapa besar arus di primer dan sekunder yang kita injek. Kemudian akan muncul I-diferensial dan I-biasnya beserta waktunya. Nah, di sini kita sudah start dan hasilnya sudah bisa lihat relaynya memberikan respon hijau. Di sini bisa lihat artinya relay sudah bekerja sesuai dengan settingnya, sesuai dengan slope yang sudah di set awal. Demikian pengujian relay pada hari ini, dan dari hasil dua pengujian tadi, arus pickup dan slope menyatakan bahwa relay diferensial ini bekerja dengan sesuai dengan setting yang telah di set di awal. Terima kasih. Setelah pekerjaan pengujian dilaksanakan, tahapan akhir adalah proses perakian atau pengembalian peralatan kerja. Nah, prosesnya adalah kita pertama putuskan dulu software koneksi dengan peralatan ini. Kita close saja. Kemudian tahap yang kedua adalah kita matikan fungsi dari arus injek yang peralatan Omicron ini. Kemudian yang berikutnya adalah mematikan suplai DC ke relay, yaitu di sini di tombol stop. Kita pastikan. Nah, relay sudah mati, dan jangan lupa saklar di belakang kita matikan juga. Nah, seperti pekerjaan sudah selesai, sudah aman, dan kembali pada proses melepas rangkaian ini. Sekian dan terima kasih. Pekerjaan pemeliharaan telah dilaksanakan, yaitu meliputi pengujian tanggal delta busing trafo mobile dengan hasil 0,4 pada pasar R yang menunjukkan adalah normal karena di bawah nilai acceptable yaitu 1%. Kemudian pengujian pada PMT meliputi tahanan kontak yaitu dengan hasil 30 mikroohm. Ini mengindikasikan normal, di mana batasannya adalah 100 mikroohm. Kemudian hasil uji
close open breaker, di mana pada saat fungsi open diperoleh hasil 43,1 milisekund fase R, fase S 42,5, fase T 43,3. Dinyatakan bahwa ini hasilnya normal karena masih di bawah nilai 100 milisekund. Hasil pengujian open close breaker adalah sebagai berikut, di mana saat fungsi open fase R 43,1, fase S 42,5, fase T 43,3. Di mana dari hasil ketiga ini deviasinya di bawah 10 milisekund sehingga dinyatakan normal. Yang kedua adalah fungsi close PMT atau GCB, diperoleh hasil fase R 65 milisekund, fase S 65,1 dan fase T 65,2. Selanjutnya adalah pengujian internal proteksi transformer, dilakukan pengujian pada relay bucol, yaitu diuji tes fungsi alarm dan trip berfungsi dengan normal. Kemudian dilakukan uji sudden pressure pada sudden pressure OLTC, dilakukan tes trip dengan hasil normal. Dan yang terakhir, telah dilakukan pengujian relay diferensial dengan hasil pengujian normal. Seluruh peralatan uji yang digunakan pada kegiatan pemeliharaan pengujian hari ini telah dikembalikan pada tempatnya dan didata, seluruhnya dinyatakan lengkap dan tidak ada yang tertinggal. Demikian laporan pemeliharaan hari ini. Selanjutnya adalah kegiatan closing dari tim pengawas. Terima kasih kepada tim penguji. Alhamdulillah pekerjaan pemeliharaan trafo mobile berjalan dengan aman dan lancar. Mari kita tutup pemeliharaan hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. PLN terbaik!